Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan relationship-nya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung saja kita mulai. Ini dia, ada energi dari Page of Pentacles ya, posisinya reverse. Berikut ada energi dari The World, kemudian ada energi dari ya Ten of Swords ya. Nah berikutnya ada energi dari oke, dan kemudian ada di sini yap. Nah kemudian ada energinya dari King of Swords. Berikutnya ada energi dari The Star, kemudian ada energi dari Five of Cups, dan kemudian ada energi, ini tuh kayaknya satu hubungan yang cukup rumit ya, yang cukup menyulitkan kamu, yang bisa aja ini hubungannya berkemungkinan bikin kamu jadi trauma gitu ya, agak-agaknya kapok tentang cinta, kapok tentang asmara gitu ya, karena Mari lihat ya posisi hatinya kamu itu tuh bukan di posisi sedang riang gembira gitu ya, tapi kok lebih banyak nih rasa sedihnya di sana ya, lebih banyak, terutama nanti kamu akan alami, kamu akan sadari ya rasa yang hadir dalam sisi emosionalnya kamu kok kayaknya lebih berkemungkinan bikin kamu ya sedih lah gitu ya. Ya kalau kalian cukup emosional, kalian bisa itu tuh tanpa sadar ya, jadinya tuh nangis gitu. Nah di sana. Jadi ini tuh bukanlah satu, ternyata ya belakangan hari ini tuh ini bukanlah satu hubungan yang mensupport bahagianya kamu, tapi yang justru bisa merampas bahagianya kamu gitu. Dan untuk beberapa di antara kalian, bisa-bisa aja perasaan seperti ini tuh memang sudah cukup lama ya kamu alami. Karena Mari lihat kok kayaknya kamu sedang menempuh jalan untuk healing gitu. Kamu sedang menempuh jalan untuk kembali merasa baik-baik saja. Nah di sana ya. Bahkan beberapa di antara kalian demi upaya untuk bisa healing, kamu berusaha banget untuk menyangkal perasaannya kamu gitu loh ya, jadi kamu tidak membiarkan dirinya kamu itu tuh mengakui bahwa ada dampak yang gak enak yang kamu terima dalam hubungan kalian gitu ya. Ini terutama bagi kalian yang laki-laki nih, biasanya nggak mau soalnya terkoneksi dengan sisi emosional, dianggap cemen misalnya gitu ya, nggak keren, nggak cool, apa sih laki-laki kok galau-galau misalnya gitu ya. Atau kalian wanita yang sudah dewasa, malu kalau kemudian di situ tuh merasakan kesedihan hanya gara-gara pacar gitu ya, hanya gara-gara pasangan gitu. Nah jadi memang itu tuh juga Mari lihat bentuk dari caranya kamu ya, supaya kamu bisa terbebas dari rasa yang gak enak ini gitu loh. Jadi kan memang kita selajimnya manusia ya, itu kan gak mau banget lah ya, siapa sih yang mau kayak punya pengalaman yang dicap sebagai pengalaman buruk gitu ya kan. Bisa merasakan sesuatu itu kan bentuk dari pengalaman, tapi kok dibilang itu, jadi bisa itu tuh dibilang ini tuh bukan sesuatu yang keren gitu ya. Nah jadi di sanalah itu tuh Mari bilang juga bentuk dari usahanya kamu untuk kembali baik-baik saja gitu. Beberapa di antara kalian bisa itu tuh ya
sudah mulai mikir gitu belakangan hari ini. Nampak-nampaknya aku nggak boleh lagi nih cinta sama dia, aku nggak boleh lagi sayang sama dia, aku nggak boleh lagi nih berharap sama dia, gitu ya. Jadi kayaknya kamu mau merombak siapa kamu, siapa dia, bagaimana kamu, ya di dalam hubungan ini tuh dengan dia, gitu, ya. Dan ya pemikiran untuk berpisah itu tuh, mari lihat sudah kayaknya lebih sering ada di dalam pikirannya kamu ya, mau pisah gitu loh sama si dia, gitu. Nah tapi ya kalau untuk berpisah itu tuh urusan nanti lah itu ya. Tapi yang jelasnya dia tidak boleh lagi, kamu akan mengusahakan dirimu untuk melihat dia tidak boleh lagi menjadi seseorang yang kamu dambakan, seseorang kamu harapkan, ya. Kamu nggak boleh lagi kayak mengharapkan dia akan berubah, gitu ya. Karena ya kalian sudah mulai paham bahwa harapannya kamu tentang dia, harapannya kamu tentang hubungan kalian ini nih yang menjadi biang keroknya. Kamu boleh mengalami rasa sedih, gitu ya kan. Nah jadi kamu selayaknya orang dewasa mari nampak ya Scorpio, kamu akan lebih mencoba menghandle dirinya kamu, gitu loh. Alih-alih kamunya itu tuh berharap si dianya yang beginilah begitulah, gitu ya. Kamu lebih akan menunjuk dirinya kamu sendiri. Perubahan suasana hatinya kamu ini tuh, perubahan keadaannya kamu ini tuh menjadi tanggung jawabnya kamu, gitu loh. Nah makanya tadi pemikiran aku belum lagi sayang sama dia, aku belum lagi cinta sama dia, gitu ya. Aku harus mandiri, aku harus bisa sendiri, gitu ya. Itulah jadinya datang pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu loh kalau mari nampak ya. Jadi kayak kamu merasa bahwa memang setidaknya sampai akhir bulan Maret gitu ya, kesempatan untuk berbahagia dari kesadarannya dia itu tuh rasa-rasanya hal yang bisa kamu katakan mustahil, gitu ya. Kamu bisa bahagia karena dianya itu tuh ngeh bagaimana caranya membahagiakan kamu. Nah ini yang mulai kamu coba untuk benar-benar kamu imani gitu ya, kamu percayai gitu. Nah di sana makanya kamu yang ngerjain dirinya kamu sendiri. Mari lihat ya, ngerjain. Jadi yang tadinya misalnya fokusnya kamu tentang dia saja, mulai nih kamu cari fokus pemikiran baru gitu loh. Jadi jika selama ini tuh aktivitasnya kamu lebih kayak cenderung sering nih nungguin teleponnya dia kah, chattingnya dia kah, sikap manisnya dia kah. Sekarang kamu kayak udahlah nggak mau nungguin lagi gitu ya. Nah untuk beberapa di antara kalian bisa gini, kamu memang sudah tidak lagi berharap ke dia, tapi ini biasanya ini tuh terjadi di urusan suami istri ya. Memang kamu tidak lagi membiarkan dirimu berharap, namun untuk melemparkan doa ya ke Tuhan, ke semesta, atau ke apapun itu kamu menyebutkan Sang Maha Tinggi gitu ya. Mari lihat kamu bisa tetap memang menyebutkan namanya dia, gitu ya. Nah di sana. Tapi habis didoakan, ya udah kamu beraktivitas seolah-olah kayak kamu nggak ada memohonkan sesuatu dengan menyebutkan namanya di hadapan Tuhan yang kamu imani. Nah seperti itu ya. Jika kamu mulai sibuk lah, apalah kerjaannya kamu, gitu ya di sana. Jadi jikapun kamu bukan orang yang sampai sesibuk itu dalam aktivitas sehari-harinya kamu, ya kamu mencari sesuatu lah gitu ya. Apakah tidur, ya tuntasin drakornya kamu, drasinnya kamu, nge-gym, gitu ya. Jadi lebih ke sana. Jadi ndaklah lagi buang-buang masa kamunya perihal harapannya kamu kepada si dia. Nah seperti itu ya.
di sana. Jadi memang ada beberapa di sini tuh tindakannya, jika kamu ya selama ini tuh sangat amat berusaha, sangat amat berjuang ya. Kamu orang yang merasa dirinya kamu harus ber-effort ekstra dalam relationship ini. Nah, ini tuh mulailah nih ya, mari lihat kamu kurang-kurangi, atau bahkan untuk beberapa tentu saja ada mengambil tindakan ekstrim ya. Kamu beneran menutup aksinya kamu, atau melarang aksinya kamu yang ada sangkut pautnya terhubung dengan si dia. Nah, seperti itu ya di sana. Dan memang kamunya ini tuh sangat amat wajar kalau mari lihat mengalami rasa sedih ya, mengalami rasa kecewa gitu. Karena kalau dinampak dari si pasangannya kamu ini, dia tuh cukup sering ini ya melakukan tindakan yang kalau mari lihat ini tuh tindakan yang disengaja, seperti ada pengkhianatannya dia ini tuh ke kamu gitu. Jadi kalau mari nampak memang dia ini tuh agaknya susah ini diharapkan untuk paham tentang dirimu, bertanggung jawab kepada hubungan ini gitu ya, setia kepada kamu. Nampak-nampaknya setidaknya ya sampai tutup Maret kok dia ya sikapnya begitu ya di sana. Makanya mari lihat di sini tuh ada tindakan-tindakan sengajanya dia ini tuh, tanda petik loh ya. Kayaknya dia ini ngerjain kamu dah. Jadi beberapa di antara kalian sedang terlibat dalam hubungan on off, sedang terlibat dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab, sedang terlibat dengan seseorang yang tidak setia. Gitu. Mari nampak ini tuh rasa-rasanya juga bisa nih orang yang memanfaatkan kamu secara finansial. Gitu ya. Jadi mari lihat motif dari seseorang ini lebih cenderungnya ada egoisme di sini. Jadi ya sangat amat mungkin akhirnya dia itu tuh memanfaatkan keberadaannya kamu, memanfaatkan apa yang ada padamu untuk dia nikmati, untuk dia miliki. Ya ini tuh hubungan, mari lihat ini bukan hubungan yang sehat ini. Ini tidak sehat. Gitu ya. Walaupun kalian katakan sudah bertahun-tahun lamanya, kalian itu tuh bahkan sudah berada dalam status rumah tangga, suami istri. Tapi egoisnya dia, mari nampak ini tuh masih sangat amat tinggi nih. Gitu ya. Dia bisa meminta yang bukan haknya dia. Gitu. Dia bisa mengklaim yang bukan punyanya dia. Dia bisa menuntut kamu. Ya. Atau dia bisa dengan teganya ini tuh ngecurangin kamu di sini. Tuh. Jadi bukannya dia itu tuh merasa dirinya dia menjadi partnernya kamu, gitu ya. Tapi dia itu tuh merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang sedang mengusahakan mengambil sesuatu dari kamunya, gitu loh. Jadi kayak kamunya itu tuh dianggap seperti bank yang memiliki storage ya, toko. Itu mungkin toko kamu adalah toko, hanyalah sebuah toko yang boleh dia ambil apa saja dari toko itu, gitu loh. Dan mari lihat dia bisa ini, memang nggak peduli dia bagaimana dampak dari sikapnya dia ke kamu, ya, terutama dalam hal yang negatif. Nggak peduli dia nih. Pokoknya apa yang dia mau dia bisa dapatkan, udah cukup gitu. Mau kamu di sana merasa kesusahan ya, merasa berat, merasa terganggu, sedih, kecewa atau apa saja gitu ya, yang nggak enak itu, nggak peduli dia, nggak peduli di situ. Jadi kayak bolehlah di sini tuh semacam kebaikan hatinya kamu digarap, dimanfaatkan secara semena-mena ya sama si seseorang ini, gitu. Kebaikan hatinya kamu itu tuh tidak dilihat sebagai sebuah anugerah yang patut untuk dia
hormati, dia rawat gitu ya, dia hargai, dia syukuri. Oh tidak, gitu. Ternyata tidak. Jadi bisa dari pemikirannya, ya udah kan kamunya aja yang mau, ya kamu aja yang mau ngasih, ya kamu aja yang lemah. Nah bisa dia jadinya sepele, sepele dianya itu tuh sama kamu. Ketika dia butuh, dia baik sama kamu, dia pura-pura mesra, dia pura-pura sayang, ya, dia intens sama kamu, dia deketin kamu, gitu ya. Tapi begitu apa yang dia maui, kamu berikan, dia dapatkan, udah, bertingkah lagi dianya, bertingkah, banyak aksi lagi dianya, kamu sedih lagi, gitu, ya. Kalau Mari bilang ini tuh kamu bukannya bodoh ya, kamu bukannya bodoh, tapi kamu sedang kayak menunggu dia, ya. Kamu katakan misalnya kalau kamunya itu tuh dicurangi berkali-kali sama dia, dimanfaatkan berkali-kali. Kamu bukannya bodoh, tapi kamu kayak memberikan dia kesempatan untuk sadar gitu loh. Ya, bahwa dia ndaklah patut bersikap seperti itu ke kamu. Gitu. Jadi ibaratnya kayak kamu masih ngasih dia peluang kesempatan, boleh menikmati kehadirannya kamu dalam hidupnya dia lebih lama lagi gitu. Nah, beberapa tentu ya, kamu ngasih dia kesempatan untuk sadar diri, tahu diri. Gitu loh. Sadar diri, tahu diri bahwa dia baiknya berubah ya, menjadi suami yang lebih, menjadi manusia yang lebih bermartabat gitu ya. Suami atau istri yang lebih bertanggung jawab gitu ya. Nah, yang menghargai komitmen tentang rumah tangga ini. Gitu loh. Jadi kalau dalam rumah tangga bisa-bisa kamu menjadi single fighter ya. Udahlah nggak usah rumah tangga lah. Dalam semua jenis relationship. Mari nampak kamu bisa di sini tuh yang menjadi single fighter. Gitu. Jadi ibaratnya kayak ini tuh juga bisa ya. Kamu seperti tukang bangunan ini. Kamu mencoba untuk membangun istana megah dengan dia. Gitu ya. Tapi dianya itu tidak ikut berkontribusi dalam upaya kamu membangun istana megah ini. Malah dia dengan sembrononya ya, apa yang kamu bangun berusaha dia pelan-pelan gitu ya merusak bangunan ini. Jadi kayak dia semacam seekor tikus ngegrogotin dia. Ya, kamu sudah mencoba untuk membuat sebuah hal yang indah, yang baik gitu ya. Tapi dia sebagai tikus itu kan dia ngerat, menggerogoti, merusak dia. Nah, kayak gitu kalau Mari nampak. Memang kalau ini hubungannya kalian masih pacaran, ya, ini khusus bagi kalian pacaran. Nampak-nampaknya ini orang udah layak banget lah ini memang untuk ditinggalkan. Gitu, nggak usah lagi udah kasih kesempatan ke dia, karena kalau menurut Mari ini tuh dari Mari lihat ya, kesempatan itu tuh udah nggak kurang-kurang lah. Gitu. Jadi kalau ada pun orang yang bilang kamu itu tuh bego, misalnya teman-temannya kamu tahu apa yang terjadi dalam relationshipnya kalian gitu, atau saudaramu barangkali ya, adalah orang misalnya ngata-ngatain kamu itu tuh bego gitu, ya itu tuh memang orang jadi kayak bisa sebel gitu ya. Ngeliat kamu itu terlalu sabar sama dia gitu ya, terlalu positive thinking dengan dia gitu ya. Iya, karena di situ tuh kamu sudah cukup, lebih dari cukup bahkan memberikan dia kesempatan, memberikan waktu agar hal yang baik itu tuh boleh berubah. Ya, hal buruk berubah menjadi hal yang baik gitu maksudnya Mari. Gitu ya. Nah, jadi kalau boleh Mari kasih saran, jikalau kamu sudah memang mempertimbangkan untuk meninggalkan dia, ya, maka lakukan cepat. Gitu loh. Lakukan cepat. Karena ini tuh orangnya enggak ada nih sadar-sadarnya. Masih ada lagi bahkan niatan buruknya dia untuk berikutnya ke kamu. Jadi bagi kalian yang belakangan hari ini tuh sudah terputus koneksi, dianya udah ngilang lagi nih, dianya udah sibuk aja sama hidupnya dia, dianya udah cuekin kamu, sudah ngabaikan kamu. Entar itu tuh di akhir bulan Maret ini, dia nongol lagi karena ada butuhnya dia sama kamu, uang. Kalau Mari bilang di situ tuh ada motif uang. Motif uang datang lagi sama kamu. Gitu ya. Secara finansial pokoknya ya. Ada urusan finansial dengan kamu. Mau ngambil lagi dia ini. Pokoknya dia mau ngambil dari kamu. Gitu. Jadi
untuk kali berikutnya dia kembali lagi memanfaatkan kamu. Hati-hati kamu di sana ya. Kalau Mari boleh kasih saran. Oke lah begitu. Ya, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini hadir. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Aquarius, hadir energi dari Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.